Puji Tuhan, hari-hari ini saya bisa melihat bahwa firman Tuhan yang tertulis di Matius pasal 22 ayat 14 dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, fakta di lapangan itu yang terjadi hari ini. Padahal apa yang Yesus katakan ini sudah beribu tahun yang lalu, di mana kita bisa melihat hari-hari ini juga sama. Banyak orang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Nah, Bapak dan Ibu, buat Anda yang memang Anda tahu Tuhan panggil, Tuhan kasih Anda panggilan untuk melayani Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, ini ada berapa pesan, ada 3 pesan yang saya mau sampaikan buat orang yang merasa dirinya bahwa dia dipanggil oleh Tuhan. Pertama gini, jika Anda adalah orang yang Tuhan panggil, maka saya mau berkata begini, hargai setiap panggilan Anda. Jangan diremehkan. Sekali lagi, jangan diremehkan. Pastinya saya percaya Tuhan yang memberikan panggilan itu dia tidak sembarangan. Tuhan tidak semua orang loh. Saya mau bilang, Tuhan tidak semua orang dan sembarang orang dia kasih suatu panggilan. Maaf. Nah, yang pasti orang yang dia kasih panggilan ini adalah orang-orang yang dia tahu suatu hari yang dia akan pakai untuk melayani dia. Jadi kalau Anda, Bapak dan Ibu, dipanggil oleh Tuhan, hargai panggilan Anda. Yang kedua gini, dalam panggilan Tuhan ini, saya melihat kenapa mereka pada akhirnya ini mengalami diskualifikasi. Artinya dia tersingkir. Dia tidak masuk kepada orang yang dipilih. Harusnya kan dia sudah dipanggil. Nah, yang kedua harusnya dia dipilih juga. Hal yang kedua adalah begini, uang dan kejatuhan dalam dosa membuat seseorang akhirnya jauh dari panggilan Tuhan. Mungkin dia adalah seorang yang anak muda yang Tuhan panggil dengan karunia dan talenta yang luar biasa dan wow. Tetapi pada akhirnya orang ini karena masalah uang dan kejatuhan dalam dosa, dia ini tidak mau melayani Tuhan lagi. Dan dia sudah jauh dari Tuhan. Bahkan hidupnya sudah tidak jelas. Nah, saya mau bilang begini, ternyata uang dan kejatuhan dalam dosa membuat orang tidak mengalami dipilih oleh Tuhan. Dari dia sebenarnya dia sudah dipanggil. Satu step lagi dia sudah masuk ke dalam pilihan. Bapak dan Ibu, jangan biarkan uang dan kejatuhan dalam dosa membuat kita tidak dipilih oleh Tuhan. Yang berikutnya gini, ketiga, saya melihat bahwa kenikmatan dunia membuat orang tidak tertarik untuk mau menjadi alatnya Tuhan di bumi ini. Mereka takut untuk terikat dengan urusan gereja, urusan Tuhan, urusan pelayanan. Dan pada umumnya manusia akan cari Tuhan kalau semuanya sudah hancur. Kalau semuanya sudah tidak bisa diperbaiki. Kalau ada musibah yang dialami beruntun, dan orang tersebut baru dalam tanda kutip ngeh dan akan mencari Tuhan. Nah, hari-hari ini saya boleh melihat juga hal yang sama. Sedikit orang tertarik mau menjadi perpanjangan Tuhan di bumi ini. Sedikit orang tertarik mau Tuhan pakai. Apalagi masuk dalam pilihan Tuhan. Maka harusnya kondisi begini, kalau ada orang dipanggil, saya percaya dia harusnya kalau dia tidak jatuh dalam dosa, dalam hal uang dan lain sebagainya, dia akan mengalami cepat untuk dipilih oleh Tuhan. Apalagi kalau hidupnya kudus. Haleluya. Nah, mari kita belajar dengan hal ini, yaitu bagaimana Tuhan bilang, jangan sampai kita yang dipanggil kemudian tidak dipilih. Pastikan hidup Anda tetap dalam jalur firman Tuhan. Pastikan hidup Anda tetap dalam tracknya Tuhan. Saya berdoa buat Bapak dan Ibu, hari ini Anda yang mungkin Anda ada orang-orang yang dipanggil. Tapi satu hal, uang dan kedua
adalah kejatuhan dalam dosa membuat Anda sekarang jauh dari Tuhan. Bukan kebetulan Anda mendengar firman Tuhan hari ini. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya Anda, Bapak dan Ibu, mungkin anak muda sekalian, Anda yang sudah melupakan panggilan Tuhan itu, mari kembali kepada Tuhan. Saya berdoa supaya Anda, Bapak dan Ibu serta anak muda, Anda kemudian masuk dalam panggilan Anda lagi. Anda minta ampun sama Tuhan, dan kemudian Anda mulai serius dengan panggilan Anda. Mulai Anda tekuni apa yang menjadi panggilanmu di dalam Tuhan. Dan saya percaya berada di jalurnya Tuhan itu jauh lebih baik daripada berada di dalam jalur dunia, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Amin.